Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua keadaan baik. Sebelum itu, mohon Mas Ali untuk memimpin berdoa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sebelum itu Ibu mau mengabsensi dulu ya. Kira-kira hari ini siapa sih yang nggak masuk ya? Yang pertama Mas Dwika. Hadir, Bu. Mbak Eli. Hadir, Bu. Wardah. Hadir, Ibu. Jessica. Hadir, Bu. Mega. Hadir, Bu. Naira. Hadir, Bu. Matus. Hadir, Bu. Ali. Hadir, Bu. Nila. Hadir, Bu. Alhamdulillah ternyata hadir semua ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi struktur dari teks laporan hasil observasi. Selain itu, teman-teman juga harus bisa memahami, mendeskripsikan atau menjelaskan, dan yang terakhir menerapkan 3 struktur teks laporan hasil observasi kepada objek yang nantinya akan Ibu sediakan, ya. Keaktifan teman-teman semuanya mulai dari bertanya, menanggapi, dan mampu menerapkan tugas yang Ibu berikan nanti, itu menjadi nilai yang baik untuk teman-teman. KKM-nya atau standar nilainya itu nanti 75. Jika teman-teman semuanya dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik, aktif bertanya dan menjawab, serta dapat menerapkan tugas yang Ibu berikan, nanti nilainya bisa di atas KKM, di atas 75. Sebelum itu, pada pertemuan kemarin kita kan sudah membahas apa itu teks laporan hasil observasi. Di sini siapa yang masih ingat pengertian dari teks laporan hasil observasi? Saya, Bu. Ya, boleh Mbak Matus. Teks yang berisi hasil dari pengamatan Ibu. Iya, betul sekali ya. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks laporan yang tertulis berisi penjelasan umum atau laporan tentang sesuatu berdasarkan hasil pengamatan atau observasi terhadap suatu objek atau situasi. Jadi kita bisa mengamati atau mengobservasi suatu objek atau situasi. Betul, pintar. Selanjutnya tentang 3 struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua ada deskripsi bagian. Ya, deskripsi bagian. Yang ketiga? Nah, 3 ini harus hafal ya. Teman-teman bisa mencatat. Nah, yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi, yaitu bagian pembuka laporan yang memberikan informasi dasar tentang objek yang akan diobservasi. Kemudian meliputi definisi, keterangan umum atau gambaran umum tentang objek tersebut. Biasanya berisi pengantar atau penjelasan tentang apa yang akan dilaporkan. Contohnya kita berada pada ruang kelas 10 SMA Negeri 2 Jombang. Nah, itu merupakan dari pernyataan umum. Selanjutnya, kita belajar tentang struktur yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Apa itu deskripsi bagian? Penjelasan lebih detail dan spesifik tentang objek atau bagian-bagiannya. Dapat mencakup ciri-ciri, struktur, atau karakteristik objek. Kira-kira ciri-ciri atau struktur yang mendukung pada objek yang sekarang kita tempati ada apa? Ada meja, kursi, Nah, itu merupakan bagian-bagian atau merupakan deskripsi bagian dari objek yang kita amati. Selanjutnya, struktur yang ketiga, ada kesimpulan atau deskripsi manfaat. Bagian penutup yang memberikan ringkasan tentang hasil observasi, menjelaskan manfaat atau fungsi objek yang diamati dalam kehidupan. Fungsi kelas ini untuk apa? Untuk
untuk belajar, untuk menimba ilmu. Nah, itu termasuk kesimpulan atau deskripsi manfaat pada ruang kelas ini yang sudah kita observasi. Nah, selanjutnya ini ada barcode yang telah Ibu sediakan. Teman-teman semuanya bisa scan melalui Google Scanner. Nanti bisa masuk ke websitenya yaitu Assembler Edu. Atau di sini yang udah punya aplikasinya juga boleh melewat aplikasi. Bisa di-scan sekarang. Nah, setelah di-scan, teman-teman semuanya akan muncul pada website, nanti diklik aja. Di situ ada objek yaitu kesenian Jidor Sentulan. Kesenian ini akan teman-teman observasi atau diamati dan nanti teks laporan hasil observasinya berisi sesuai dengan struktur yang sudah kita pelajari. Ya, silahkan dianalisis. Nah, pada saat menganalisis tadi, ada 3 struktur yang harus dimasukkan pada laporannya, mulai dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah, ternyata teman-teman sudah sangat berpikir keras bagaimana menyusun teks laporan hasil observasi dengan 3 struktur itu tadi, mengamati objek yang telah Ibu sediakan pada aplikasi Assembler Edu, yaitu objeknya apa tadi? Ya, betul sekali. Coba yang pertama, boleh presentasi ya. Mulai struktur pertama yaitu pernyataan umum yang akan dipresentasikan oleh Mbak Eli. Ya, baik Bu, terima kasih kesempatannya. Jadi tadi kelompok kami menemukan 4 paragraf yang menyatakan pernyataan umum atau klasifikasi. Jadi, kesenian Jidor Sentulan adalah salah satu warisan budaya yang sangat kaya dari Jombang, Jawa Timur. Kesenian ini merupakan perpaduan antara tari dan musik yang unik, menciptakan sebuah pertunjukan yang tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik. Jidor Sentulan sering ditampilkan dalam berbagai acara budaya seperti festival lokal, pernikahan, dan perayaan tahun baru, menjadi salah satu daya tarik utama bagi masyarakat dan pengunjung. Jadi di pengertian pernyataan umum atau klasifikasi kita temukan 4 paragraf, di paragraf 1, 2, 3, dan juga 4. Iya. Baik sekali, tepuk tangan untuk Mbak Eli. Mbak Eli ini telah mengamati kesenian Jidor Sentulan dengan struktur yang pertama yaitu pernyataan umum bahwasannya kesenian Jidor Sentulan ini berasal dari Jombang, khususnya dari Kecamatan Peterongan. Nah, selanjutnya pada bagian yang kedua, deskripsi bagian. Coba dipresentasikan Mbak Jessica. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini dari kelompok kami ini sudah menganalisis dari deskripsi bagian dan ini terbagi menjadi 3 Bu. Yaitu yang pertama ada musik, yang kedua ada jaranan, yang ketiga ada kostum. Nah, untuk musiknya ini menggunakan alat musik tradisional yaitu menggunakan gamelan dan juga speaker. Kemudian untuk tarian ada jaranan dan juga bantengan. Untuk kostumnya ada kostum orang Madura, pakaian adat Jombang, dan juga kostum dari bantengan tersebut. Ya, baik sekali, tepuk tangan untuk Mbak Jessica. Benar sekali bahwa pada deskripsi bagian yang telah kita observasi pada objek Jidor Sentulan tadi memuat musik, kostum, dan tarian. Betul sekali, itu termasuk dari struktur yang mendukung pada kesenian Jidor Sentulan. Baik sekali. Nah, yang ketiga, struktur yang ketiga yakni kesimpulan atau deskripsi manfaat. Coba dipresentasikan Mas Ali. Baik Bu, jadi kesimpulan atau deskripsi manfaat mengenai objek yang Ibu berikan adalah kesenian ini berfungsi sebagai sarana hiburan. Kesenian ini juga sebagai pelestarian budaya dan identitas masyarakat Jombang. Selain itu, Jidor Sentulan juga menjadi media
untuk memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas dalam komunitas. Iya, baik sekali tepuk tangan untuk Mas Ali. Ternyata teman-teman di sini semuanya sudah baik sekali ya menerapkan, menganalisis struktur dari teks LHO. Jadi, kesimpulan atau deskripsi manfaat dari objek yang kita observasi adalah untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Jombang dan mempererat sesama manusia, khususnya warga Kabupaten Jombang. Baik. Nah, pada pembelajaran hari ini teman-teman tadi kan sudah menerapkan dengan baik ya, dengan 3 struktur teks laporan hasil observasi pada objek jidor sentulan. Selanjutnya, di sini ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Mega. Apa tujuan utama dalam penyusunan teks laporan hasil observasi, Bu? Baik, di sini teman-teman ada yang bisa menjawab? Boleh angkat tangan? Iya, Mbak Matus, silakan. Jadi tujuan utamanya itu adalah untuk menyampaikan informasi berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek atau fenomena, Ibu. Iya, betul sekali. Tujuan dari teks laporan hasil observasi untuk menyampaikan sebuah informasi sesuai fakta. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya? Saya, Bu. Iya, silahkan Mbak Mila. Bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi yang baik dan benar, Bu? Iya, di sini ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Silakan Mbak Nahira. Yang pertama ada memahami objek yang akan dituju, yang kedua ada sesuai dengan struktur laporan hasil observasi, yang terakhir ada sesuai dengan kebahasaan. Iya, betul sekali. Jadi yang pertama kita harus memahami dulu objek yang kita observasi, dan yang kedua kita susun sesuai dengan struktur yang kita sudah pelajari, dan yang ketiga sesuaikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Oh ya, silakan Mbak Warda. Apakah ada aturan khusus dalam menulis teks laporan hasil observasi? Ya, teman-teman ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan Mas Dika. Harus sesuai dengan struktur teks LHO. Yang pertama pernyataan umum atau klasifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga kesimpulan atau deskripsi manfaat. Betul sekali. Jadi aturan-aturan pada saat kita menyusun teks laporan hasil observasi, yang pertama harus sesuai dengan struktur yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dan yang kedua ada sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mulai dari tanda bacanya. Ya, seperti itu ya Mbak Warda. Sudah paham semuanya anak-anak? Paham, Bu. Iya. Alhamdulillah teman-teman di sini sudah mulai aktif dan mau menanggapi pertanyaan dari teman-teman semuanya, serta dapat menerapkan analisis sesuai dengan 3 struktur yang kita sudah pelajari pada hari ini ya. Nah, ada 3 struktur yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, Pernyataan umum atau klasifikasi. yang kedua, Deskripsi bagian. yang ketiga, Kesimpulan atau deskripsi manfaat. tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, keaktifan teman-teman pada saat menanggapi atau bertanya dan menerapkan itu menjadi nilai yang baik dan bagus untuk teman-teman semuanya di atas KKM. Nah, pada pembelajaran hari ini semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya dan dapat melakukan pada tugas di pertemuan selanjutnya, karena di pertemuan selanjutnya kita akan belajar menyusun teks laporan hasil observasi berupa dokumen sesuai dengan 3 struktur yang sudah kita bahas pada hari ini. Jangan lupa belajar, semangat terus. Terima kasih atas partisipasinya sehingga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita tutup dengan doa kepada Mas Ali, disilakan. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.